Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikian kebenaran Kristus di dalam diriku. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun akan berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan.
3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh pengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Shalom bagi kita semuanya. Renungan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 33. Setia di tengah kepalsuan, kuat dalam kelemahan. Rasul Paulus membuka pasal ini dengan nada yang tidak biasa. Ia berkata seolah-olah ia bodoh, padahal sebenarnya ia sedang melindungi jemaat dari bahaya besar, Injil palsu dan pelayanan palsu. Seperti seorang ayah yang cemburu secara ilahi terhadap anaknya, Paulus tidak sedang mencari pujian, tetapi menjaga kesetiaan jemaat kepada Kristus. Ayat 1-6, bahaya Injil yang mirip tapi menyimpang. Paulus takut jemaat Korintus disesatkan bukan oleh penolakan terang-terangan, tetapi oleh Injil lain yang tampaknya benar. Analogi sederhana, seperti air mineral yang kemasannya asli, segelnya rapi, tetapi isinya tercemar. Dari luar tampak aman, namun diminum bisa meracuni. Iblis jarang datang dengan wajah yang menakutkan. Firman berkata, ia menyamar sebagai malaikat terang. Artinya, tidak semua yang rohani, tidak semua yang berbicara tentang Yesus benar-benar berasal dari Allah. Pelajarannya buat kita, kesetiaan kita bukan pada pengkhotbah, gaya bicara, atau popularitas, tetapi pada Yesus yang sejati dan Injil yang murni. Ayat 7-15, pelayan Tuhan yang sejati tidak mencari keuntungan diri. Paulus mengingatkan bahwa ia melayani tanpa membebani jemaat. Ia bahkan rela berkekurangan supaya Injil tidak tercemar oleh motif uang atau ambisi. Ia berkata keras tentang rasul palsu. Mereka pandai berbicara, tampil rohani, tetapi hatinya curang. Analoginya seperti gembala sejati yang rela kehujanan demi dombanya. Berbeda dengan pencuri yang hanya datang saat ada keuntungan. Pelajarannya bagi kita, hati seorang pelayan sejati terlihat bukan dari kata-katanya, tapi dari pengorbanannya. Ayat 16-29, kemegahan dunia PS kemegahan salib. Paulus bermegah, tetapi kemegahannya sangat berbeda. Ia tidak membanggakan gelar, popularitas, dan keberhasilan. Ia justru menceritakan penderitaan, penjara, pukulan, kapal karam, kelaparan, bahaya, beban jemaat. Seperti seorang prajurit yang tidak memamerkan medali emas tetapi bekas luka di tubuhnya, itulah tanda kesetiaannya. Pelajarannya bagi kita dalam kerajaan Allah bukan siapa yang paling bersinar, tetapi siapa yang paling setia memikul salib. Ayat 30-33, kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan. Paulus menutup dengan pengakuan yang mengejutkan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ia mengingatkan peristiwa saat ia melarikan diri dalam keranjang, bukan adegan heroik tetapi memalukan secara manusia. Seperti bejana tanah liat yang retak, justru dari celah itulah cahayanya keluar. Pelajarannya buat kita, Tuhan tidak menunggu kita kuat, kuasanya justru bekerja paling nyata saat kita mengakui kelemahan kita. Renungan kita hari ini menantang kita untuk bertanya, apakah aku setia pada Kristus atau hanya pada bentuk kerohanian? Apakah aku mengejar kemuliaan diri
atau rela taat meski harus menderita? Apakah aku malu dengan kelemahanku atau menyerahkannya pada Tuhan? Kesetiaan kepada Kristus sering tidak terlihat hebat di mata dunia, tetapi sangat berharga di mata Allah. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.